saya Junita Griselia Sabuna dari kelas Y5A. Di sini saya akan mempraktekkan tahap pembentukan konseling kelompok dari mata kuliah Lab Bimbingan Kelompok. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukurlah apabila anak-anak sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua di sini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Di sini, apakah sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Sebagian sudah ada yang pernah dan ada yang belum ya. Baik, akan Ibu jelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apabila dinamika kelompok dapat terwujud dengan baik, maka anggota kelompok akan saling menolong, menerima dan berempati dengan tulus. Konseling kelompok merupakan tempat untuk menambah penerimaan diri dan orang lain, menemukan alternatif cara penyelesaian masalah dan mengambil keputusan yang tepat dari konflik yang dialaminya, dan untuk meningkatkan tujuan diri, rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Tujuan konseling kelompok pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan operasional. Tujuan umum dicapai melalui proses konseling, yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, agar masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. Sedangkan tujuan operasional disesuaikan dengan harapan konseli dan masalah yang dihadapi konseli. Di sini, fungsi utama dari konseling kelompok adalah untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Apakah sampai sini dapat dimengerti anak-anak? Baik, Ibu lanjutkan ya. Dalam konseli kelompok terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh kita semua yang mengikuti kegiatan ini, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Yang kedua ada asas keterbukaan. Semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang keempat ada asas kenormatifan. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati atau menghargai, dan ketika memberikan solusi untuk anggota yang lain, hendaknya sesuai norma yang berlaku. Yang kelima ada asas kegiatan. Semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Yang keenam ada asas kemandirian. Semoga kalian setelah kegiatan ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari hal yang positif. Dan yang ketujuh ada asas keaktifan. Semua anggota kelompok diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok berlangsung. Bagaimana? Setuju ya dengan asas-asas yang sudah dijelaskan tadi? Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, sekarang giliran kita masuk dalam perkenalan. Baik, mungkin di sini sudah ada yang saling mengenal, tapi tidak ada salahnya kan kita mengenal kembali satu sama lain. Di sini cara perkenalannya dilakukan dengan sebuah permainan, yaitu permainan siapa dia. Mungkin dari kalian sudah pernah ada yang melakukan permainan ini ya. Baik, langsung saja ya Ibu jelaskan cara bermainnya. Semua anggota duduk membentuk lingkaran. Dimulai dari salah satu anggota terlebih dahulu memperkenalkan diri. Mengenai dirinya cukup menyebutkan nama dan kelas saja. Misalnya, Dinda dari kelas 8A. Lalu, anggota kedua mengulang kalimat anggota pertama. Baru kemudian memperkenalkan dirinya sendiri. Misal, teman saya Dinda kelas 8A. Saya Aldo kelas 8C. Anggota ketiga pun harus mengulangi kalimat dua anggota sebelumnya, sebelum memperkenalkan diri.
Demikian seterusnya sampai seluruh peserta memperoleh gilirannya. Apabila peserta tidak dapat mengingat nama dan apa yang dikatakan dua anggota lainnya, maka ia harus menanyakan langsung pada yang bersangkutan, siapa nama kamu dan dari kelas berapa kamu. Tapi agar suasana tidak sepi dan sunyi, kita lakukan sambil bernyanyi ya. Apabila lagunya berhenti, maka bisa dilanjutkan dengan anggota di sebelahnya. Kita bernyanyi lagu dengan judul Di Sini Senang, Di Sana Senang. Bagaimana? Setuju anak-anak semua? Baik, kita mulai saja ya permainannya. Dimulai dari anggota sebelah kanan ibu, yaitu Arga. Oke Arga, boleh berdiri menyebutkan nama dan kelas lalu disambung dengan bernyanyi.